Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang Islamisme dan kontra Pancasila. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Renita Elok Febrianti. Nomor NIM saya 2106041100073. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan dari disusunnya video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila, dan tak luput saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Kamiluzaman, MPDI, sebagai pembimbing saya dalam menyusun video kali ini, dan sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Langsung saja saya akan menyampaikan pembahasan tentang Islamisme dan kontra Pancasila. Pengertian Islamisme, Islam dan Islamisme itu sangatlah berbeda. Islam adalah agama yang memiliki cabang berbeda-beda. Tetapi untuk Islamisme secara harfiah adalah suatu gerakan rohani dan juga politik di dalam Islam yang berdasarkan pada Al-Quran. Islamisme umumnya bersifat politis Islamis yang sangat tertarik dengan menaklukkan. Sebagian orang Islamis percaya bahwa cara yang terbaik untuk melakukan Islamisme adalah dengan cara melakukan sebuah revolusi atau sebuah perubahan dan serbuan bahkan penyerangan. Dalam upaya untuk menaklukkan dunia, orang Islamisme dapat melakukan serangan melalui teror ataupun kuasa pemerintah. Ada pula dari mereka, yaitu seorang Islamisme, berupaya untuk menggunakan jalan reformasi budaya. Kelompok Islamisme di negara Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dari zaman pemerintah Presiden Soekarno, yaitu presiden pertama kita, dan sampai sekarang pun telah menolak sistem pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tetap berupaya untuk kembali kepada Piagam Jakarta dengan alasan Piagam Jakarta lebih cocok karena warga negara Indonesia yang notabene mayoritas beragama Muslim. Nah, asal-usul terjadinya Islamisme, yaitu agama dan politik tampaknya telah terintegrasi atau telah menyatu ke dalam negara Islam sejak zaman Nabi. Di Madinah, karena pada masa Nabi menggunakan Islam dan wahyu untuk merespon persoalan tentang semacam itu, banyak sekali argumen yang muncul dan mereka berargumen bahwa inilah yang menjadi sumber permasalahan adanya perdebatan panjang dan menimbulkan adanya kesalahpahaman antara Islam dan politik. Bahkan dunia Barat pun berargumen bahwa Islam adalah agama politik. Namun kelompok Islamisme berpaham bahwa Islam dan politik itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ciri-ciri terjadinya Islamisme. Islamisme merupakan gerakan massa untuk sebuah perubahan sosial akibat ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap rezim yang dianggapnya otoriter dan tidak peduli terhadap kemiskinan rakyat. Ciri-cirinya, gerakan ini diikuti oleh massa yang cukup besar dan sulit untuk dilawan. Ini juga terjadi di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan terus berlanjut pada mulai mencapai puncaknya, yaitu pasca tumbangnya rezim otoriter Soeharto pada bulan Mei tahun 1998. Ada kesempatan politik yang sangat terbuka lebar pasca Soeharto yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok Islamisme yang sudah lama berada di Indonesia atau yang sudah lama eksis di Indonesia. Nah, untuk Islamisme, mereka memiliki tujuan sosial, yaitu untuk membangun komunitas ideologis, mendirikan negara Islam, dan menerapkan syariat Islam. Tujuan ini berlaku sama bagi sekelompok Islamisme, baik dari negara Arab maupun dari negara kita sendiri.
Alasannya apa? Alasannya bahwa seluruh dunia Islam mendapat pengaruh dari Sayyid Qutb. Sayyid Qutb adalah seorang rektor spiritus Islam yang pertama kali menafsirkan bahwa jihad sebagai revolusi dunia Islam dalam mengupayakan tegaknya tatanan dunia Islam di seluruh dunia sebagai tantangan terhadap sekularisme. Qutb adalah ide utama tentang adanya tatanan ilahi atau pemerintah Islam dalam bukunya Ma'alif fi al-Thariq. Menurutnya, ini adalah kewajiban agama Islam untuk mengajarkan jihad sebagai revolusi dunia Islam dalam rangka mengatasi kebodohan pra-Islam yang identik dengan kafir. Faham inilah yang terus disebarkan ke seluruh telinga umat Islam sedunia. Ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa banyak orang yang terpengaruh untuk mendukung tegaknya negara Islam termasuk di Indonesia sejak zaman pra-kemerdekaan sampai sekarang. Selanjutnya, kontra Pancasila. Yang sudah kita ketahui, Pancasila merupakan sebagai ideologi negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi Pancasila sebelum diamandemen. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, isi Pancasila sesudah diubah. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kedua perbedaan Pancasila sebelum diubah dan sesudah diubah, kita dapat menyimpulkan bahwa kontra Pancasila adalah sebuah sikap atau tindakan yang tegas menolak ideologi Pancasila. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sama sekali bertentangan dengan anjuran dan pandangan ideologi Pancasila. Sebab Pancasila sendiri merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang diambil dari dalam Al-Quran, sehingga beberapa pihak dalam masyarakat beranggapan mengubah bangsa Indonesia menjadi negara khilafah akan membawa kebaikan yang lebih karena menerapkan aturan yang termuat dalam Al-Quran secara keseluruhan, tidak hanya setengah-setengah seperti yang termuat dalam Pancasila. Apabila dianalisis pun, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan secara keseluruhan telah termuat di dalam Al-Quran. Maka dari itu, inilah alasan utama mengapa beberapa pihak dalam masyarakat menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ingin mengubahnya atau memperbaikinya menjadi yang lebih sempurna. Demikian penjelasan tentang Islamisme dan kontra Pancasila dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.